Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Rabu Kliwon, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, suami saya Rabu Kliwon, orangnya penyabar banget, ibadahnya alhamdulillah baik. Tapi kenapa ya selalu banyak yang memanfaatkan, mendoliminya. Nah, ini ada dua sisi ya, ada dua sisi, ada dua versi. Yang pertama, ketika orang itu baik ya, terus banyak yang mendolimi, bisa jadi itu adalah ujian dari kebaikannya gitu. Jadi diuji kira-kira ya, kebaikannya itu sungguh-sungguh enggak gitu ya. Tuhan mengujinya dengan berbagai masalah di dalam kehidupannya. Nah, ketika suami Anda katakanlah tetap tenang, tetap stabil, berarti ya memang baik. Tapi ketika suami Anda mengeluh ya, berarti kebaikan yang selama ini dia kerjakan itu hanya sebatas kulitnya saja. Artinya kebaikan intinya, inti dari kebaikan itu tidak ada. Atau bisa jadi ya, masalah-masalah yang dia alami saat ini itu adalah karma dari perbuatan dia di masa lalu. Anda kan pasti tidak tahu, Anda pasangannya ya, pasti disembunyikan ya. Anda tahunya ketika Anda sudah menjadi pasangan. Anda tahu ini suami saya gitu. Anda tahunya itu. Tapi ketika Anda katakanlah, coba Anda periksa lebih dalam lagi. Coba Anda telusuri, tanya tetangganya bagaimana perilakunya. Tanya teman-temannya ya. Atau Anda selidiki sendirilah bagaimana. Itu nanti Anda akan ketemu. Apakah ada karma? Apakah ada karma dari masa lalunya? Apakah ada karma atau ada hukuman Tuhan? Ya, kalau sudah karma ya sudah pasti ada hukuman Tuhan. Atau hukuman Tuhan dulu meninggalkan ibadah. Nah, sekarang dia sedang bertobat. Akhirnya ya tetap ujian itu akan ditimpakan kepada dirinya. Ya, jadi tidak usah melihat keluar, ya. Melihat ke dalam diri suami Anda gitu. Yang perlu diperiksa di situnya. Ya, kalau Anda melihat keluar, maka Anda akan merasa bahwasanya suami Anda ini orang yang paling baik. Gitu. Tapi Anda tidak bisa melihat tidak pernah mengetahui dari sisi latar belakangnya. Gitu. Caranya seperti itu, sehingga Anda akan tahu masalah yang dihadapi, ya, yang saat ini ya suami Anda ataupun Anda yang Anda hadapi kaitannya dengan tidak diperlakukan baik ya. Sudah berbuat baik tapi tidak diperlakukan baik. Itu apakah karena memang adalah sebuah ujian? Apakah itu adalah sebuah karma? Atau itu adalah sebuah azab ilahi? Nah, tapi kalau saya ya mending ya terus kita berbuat baik. Terus kita memperbaiki diri. Tidak mempedulikan semua itu, tapi terus meningkatkan, mengevaluasi diri kita. Ya, supaya kita ini bisa menghadapi lebih ekstrim lagi gitu ya, masalah-masalah yang terjadi pada diri kita, supaya kita ini tidak banyak mengeluhnya gitu. Ketika seseorang ini katakanlah dicelakai, dihianati, difitnah dan sebagainya, ketika dia itu bisa menempuh jalan Tuhan, itu pribadinya akan meningkat gitu ya. Derajatnya itu akan meningkat, kualitas dirinya akan meningkat, bukan semakin jatuh. Orang kalau katakanlah tidak ada masalah di dalam hidupnya, itu tetap stabil, ya tetap stagnan. Beda ketika orang itu dihadapkan pada masalah, dia bisa bangkit, dia akan melesat, ya, dia akan naik lebih cepat daripada orang yang tidak pernah kena masalah. Jadi masalah itu tidak untuk ditakuti, tapi masalah itu untuk dipelajari, untuk dijadikan sebagai alat memperbaiki diri. Ya. Paham ya teman-teman Rabu Kliwon? Pertanyaan saudara kita itu seperti itu ya. Terus juga ini ya, menanggapi komentar saudara kita Tony Gultom, saya agama Kristen ya. Cara untuk merawat diri bagaimana ya? Tetap puasa weton itu kan. Puasa weton ini kan netral ya, untuk bisa dilakukan semua agama ya. Puasa weton
Anda puasa weton. Kalau Anda ingin amalannya, Anda bisa mengamalkan coroko walik, hono coroko doto sawolo podo joyonya moho potongo, itu dibalik bacanya. Ya. Silakan balik sendiri teman-teman. Saya tidak hafal itu. Ya. Kalau saya mau ngerjakan ya saya balik sendiri tulisannya. Ya. Dibaca dari belakang ke depan. Ya. Jadi untuk niatnya ya, niat puasa wetonnya ya niat membersihkan diri. Gitu ya. Niat merawat diri, membersihkan diri dari energi-energi negatif yang ada di dalam diri saya. Gitu. Niatnya itu saja, pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa apapun bisa. Ya, puasanya mutih 24 jam, nasi putih, air putih, 1 piring. Ya, dimulai dari jam 5 sore sampai jam 5 sore hari berikutnya. Nah, ruwatannya seperti itu. Ya. Nah, dengan Anda melakukan ruwatan semacam ini, ya, diharapkan Anda ini memiliki pengendalian diri yang tinggi. Ya, memiliki pengendalian diri yang tinggi itu seperti Anda ini misalkan kena masalah gitu ya, iso ngempet gitu. Itu kan pengendalian diri tuh. Ya, Anda bisa menahan diri ketika amarah. Itu pengendalian diri. Anda ya ada kesempatan untuk berbuat jahat, terus Anda tidak melakukan perbuatan jahat, itu juga pengendalian diri. Yes, pokoknya mengendalikan diri terhadap sesuatu yang sifatnya negatif. Itu yang Anda harus lakukan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.